Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji seiring syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua. Yang karena nikmatnya inilah, yang karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi catatan amal ibadah untuk kita semua, dan tentunya ilmu yang kita dapatkan akan membawa keberkahan di dalam hidup dan kehidupan ini. Shalawat seiring salam kita curah limpahkan kepada Nabiyuna wa Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin wal mursalin. Beliau ini adalah yang menjadi uswah wal qudwah, yang menjadi keteladanan bagi kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, kita sangat membutuhkan rahmat dari Allah. Karena dengan rahmat Allah inilah kita bisa diselamatkan dari berbagai macam bencana, musibah dan malapetaka dalam kehidupan dunia ini. Karena dengan rahmat Allah inilah seluruh hajat-hajat kita yang kita panjatkan dalam doa-doa kita Allah ijabah. Yang dengan rahmat Allah inilah seluruh kesalahan, seluruh keburukan yang kita lakukan Allah bersihkan. Yang dengan rahmat Allah inilah Allah angkat derajat-derajat kita kepada derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan karena rahmat Allah inilah kita mampu mencapai tujuan yang paling sempurna dalam kehidupan ini, dari berbagai macam kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia maupun nanti ketika kita wafat. Jadi dengan rahmat Allah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Lalu pertanyaannya, rahmat itu apa sih? Pak, suami saya namanya Rahmat, Pak. Rahmat ya laki saya, Pak. Rahmat, akar katanya dari kata rahima yarhamu, rahmat. Artinya kasih sayang, belas kasihan, kelembutan. Jadi yang disebut dengan rahmat itu artinya kasih sayang dari Allah, belas kasihan dari Allah, kelembutan dari Allah. Nah, kalau Allah sayang sama kita, apa sih yang gak diberikan Allah kepada kita? Ya Bu, Ibu punya suami, apa yang tak kuberikan untukmu wahai ayahandaku, wahai suamiku tersayang? Ya kan? Mau apa? Mau sendal jepit di kepala? Apa yang gak diberikan untuk suami ketika kita sayang, kita hati kita ikhlas? Ya. Begitupun ketika kita sayang kepada anak-anak kita, apa sih yang diberikan untuk anak kita? Ya. Jangankan dia minta, nggak minta aja kita pikir, ya. Dari mulai di dalam kandungan udah pikirin tuh anak ke depan. Ya Allah, anak saya nanti kalau lahiran di rumah sakit mana ya? Udah dipikirin tuh. Ya jangan mikirin dulu biayanya berapa, itu nantilah. Tapi sudah dipikirin. Ya Allah, nanti kalau mau sekolah di mana ya? Pengennya sekolah yang terfavorit, nomor wahid,
Ya, kalau misalnya di Jakarta di lab school misalnya, kalau perlu dipikirkan karena kita sayang. Bahkan sampai ke pakaiannya kita pikirkan, ya kan? Makannya kita pikirkan, lagi bayi setelah dilepas ASI ini pakainya apa, ya? Nggak sembarangan kita kan ngasih, nggak ujuk-ujuk susu basi kita kasih anak, enggak kan? Kenapa? Karena kita sayang. Nah itulah sayangnya, kasih sayang Allah kepada kita adalah memberikan yang terbaik untuk kita. Makanya kewajiban kita adalah bagaimana agar Allah sayang kepada kita. Pengen Bu? Ini apa ini? Oh, lagi noise ya. Coba. Ya, bukan yang kerja ya, noise. Dimatiin dulu mungkin. Dicabut dulu, boleh dicabut ininya. Mic-nya terus masukin lagi biasanya gitu. Harusnya di sini udah ada nih ya. Jadi tidak menggunakan lagi tank-tank. Tes 1. Nah, bagus. Nah. Ininya dicabut ininya, Bu. Ininya dicabut coba. Kabel ini yang ada tuh. Ya, ininya cabut terus masukin lagi. Ah, iya, betul, masukin lagi. Ya, masukin lagi. Oh, ini bukan masalahnya dari situnya. Ya? Iya, berarti ada. Oh, mungkin. Atau menggunakan yang di atas juga boleh tuh, ada tuh di yang dipunya kita Al-Furqan. Tinggal Pak Munir suruh ngambil aja, boleh. Kita masih punya waktu. Atau Pak Satpam tuh, Pak siapa namanya? Suruh ambil aja di atas di ruangan ini ada yang. Nggak ada suaranya, Bu. Betul. Tes 1. Ya, daripada nanti Ibu nggak konsen gitu kan saya. Apa kita pending bentar? Mungkin dimatikan aja dulu sebentar. Kalau suara saya kedengeran kan? Ah, ya udah. Nggak usah pakai mic juga nggak apa-apa. Suara saya kenceng juga ya. Baik. Kita lanjutkan ya, Bu. Jadi kita sangat butuh rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Makanya salah satu sifat dari Allah adalah sifat Rahman. Bahkan akar katanya Rahman itu sama dengan Rahim. Apa sih perbedaan Rahman dengan Rahim? Kalau Rahmannya Allah, itu Allah berikan kasih sayang ke seluruh makhluk ciptaannya. Apa saja makhluk ciptaan Allah, semuanya. Mau dia manusia, binatang, jin, tumbuhan, diberikan sifat-sifat Rahman dari Allah. Kita iman kagak iman, Allah berikan kasih sayang, nggak pandang dulu. Hak makhluk untuk diberikan kasih sayang oleh Allah. Makanya jangan aneh, Bu. Kalau Ibu lihat, maaf, orang-orang yang nggak sholat kok kaya-kaya, ya. Tapi ada orang yang sholat nggak kaya-kaya, ya. Orang yang nggak pernah ke masjid, orang yang nggak pernah beribadah, hidup dunianya kok sepertinya enak. Duitnya banyak, mobilnya bagus, rumahnya megah, duniawiyahnya luar biasa dipenuhi. Nah inilah sifat daripada Rahmannya Allah. Kasih sayang sifat Rahman ini diberikan Allah kepada siapa saja. Tetapi Rahimnya Allah tidak diberikan ke sembarangan manusia. Jadi kasih sayang Rahimnya Allah ini hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman bertakwa kepada Allah. Dan itu diberikannya bukan di dunia, tapi diberikannya di akhirat. Maka kenapa kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maknanya itu tadi,
bahwa kita ya Allah, saya mengharapkan kasih sayang-Mu ya Allah. Berikanlah segala apa yang saya doakan di dalam panjatkan keinginan-keinginan saya, kebahagiaan di hidup di dunia ini dengan sesuai dengan kadar dan takar yang Engkau tetapkan, dan berikan pula kebahagiaan itu sampai kepada akhirat. Nah, jadi kita nih berharap sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Paham ya Bu ya? Ibu mau kasih sayang Allah di dunia aja apa sampai di akhirat? Sampai di akhirat. Makanya itulah doa kita. Kebahagiaan itu, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dunia dan akhirat itu tidak terputus Bu bagi kita umat Islam. Jadi dalam bahasanya tidak ada urusan dunia kecuali itu adalah urusan akhirat. Paham yang saya maksudkan? Artinya bagi seorang muslim, apa yang dilakukan sekarang ini di dunia itu merupakan ladang untuk akhirat. Apa nanti akhirat tergantung dunia. Jadi jangan dipisahin tuh. Urusan dunia aja, akhirat enggak. Kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu hakikatnya adalah tabungan kita untuk di akhirat. Makanya ibu berangkat dari rumah ke majelis taklim ini, itu bukan hanya sekedar nyari gengsi, bukan hanya terbatas sampai dunia saja, tetapi langkahnya kita, tiap langkah dihitung pahala ibadah, bahkan pahala jihad, sama dengan pahala jihad tuh. Langkah kakinya kita dihitung oleh Allah sebagai sebuah amalan pahala yang terbaik. Nah itu pahalanya nanti di akhirat. Kita di rumah tangga, perannya masing-masing. Saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki, sebagai bapak, seorang ayah dan suami. Maka peranan itu pun bukan peran di dunia saja, tetapi juga nanti akan imbasnya pahalanya untuk akhirat. Ibu di rumah tangga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek, bahkan mungkin ada yang masih udah buyut ya. Ya nenek lah. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, itu bukan hanya terbatas di dunia saja, tetapi apa yang dilakukan di dunia ini adalah merupakan cerminan nanti di akhirat. Kita kan pengen ya, walaupun maaf misalnya ada yang suaminya sudah meninggal, tapi kita masih sayang dan cinta karena Allah kepadanya, maka kita berharap berkumpul di surga bersama beliau. Begitu ya. Kita pengen berkumpul bersama dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita yang soleh dan soleha. Kita pengen berkumpul dengan pasangan-pasangan kita. Bukan hanya kita sendiri kan di surga kan. Saya pengen masuk surga sendiri. Enggak kan. Kita pengen masuk surga bersama dengan keluarga kita, baik dari atas maupun dari bawah nanti, dari orang tua kita maupun sampai anak cucu kita. Nah inilah miniatur dunia ini adalah gambaran nanti untuk di akhirat. Jadi kalau kita bisa menciptakan surga kita di dunia, maka surga di akhirat pun akan terwujudkan Bu. Makanya rumah tangga kita harus dibangun dengan rumah tangga yang surgawi. Ya Bu, jangan neraka. Rumah tangga ribut aja bawaannya. Rumah tangga curiga aja antara suami istri. Rumah tangga bahasanya udah kayak di pasar, penuh dengan kezoliman dan penipuan misalnya. Ya. Kita wujudkan surga kita di dunia ini, yaitu tadi wujudkan di rumah tangga dengan rumah tangga yang berdasarkan Islam. Karena banyak Bu rumah tangga sekarang orang nikah nggak ngerti. Jadi anak-anak kita ini kadang-kadang nikah main nikah aja, orang tua nikahin dah, terserah lu ngerti apa kagaknya urusan nanti. Padahal pernikahan itu urusan agama Bu. Yang nikahin itu bukan Pak Penghulu, bukan Pak yang di Kementerian di agama situ, bukan di KUA kantor urusan agama. Tugasnya nyatet doang mereka Bu. Yang menikahkan itu orang tuanya, walinya atas nama Allah. Begitu. Makanya masalah pernikahan urusannya adalah agama. Kalau urusan agama, maka anak-anak kita yang mau nikah bekali dulu dengan agama. Kasih penjelasan tentang pernikahan berdasarkan Islami begini loh. Ketika kamu sudah menikah, maka kamu sebagai seorang istri kewajibannya ini loh, hak kamu ini loh. Kamu sebagai suami kewajiban kamu ini, hak kamu apa? Dijelaskan. Makanya sebenarnya KUA itu sudah mewajibkan seharusnya bagi pasangan-pasangan yang ingin menikah itu setidaknya 2 minggu sekolah dulu.
di KUA, di penyuluhan, di penataran, tapi kan banyak dilewati. Maka akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak nggak ngerti nikah. Main nikah aja, yang penting udah 2 kawin dah, udah resmi ada surat nikah, masalah rumah tangga dah ngalir aja. Padahal seharus dibekali. Nanti kamu begini ya, kamu sebagai seorang istri, maka kewajiban pokok kamu dalam kehidupan rumah tangga adalah berbakti kepada suamimu. Taati suamimu, turuti suamimu, patuhi perintah suamimu selama suamimu taat kepada Allah. Tugas kamu nggak usah neko-neko, layani suami. Kan begitu dalam Islam. Makanya kenapa pernikahan itu ada yang namanya ijab dan kabul. Itu sama seperti orang kita jual beli. Jual beli ada ijab kabul nggak? Kalau cash ada, bahkan yang kredit aja ada akadnya, ada ijab kabul. Ketika kita menikah, maka orang tua kita menyerahkan kepada suami kita. Saya nikahkan engkau kepada anak saya Pulan binti Pulana dengan mas kawin bla bla bla. Mau ngutang apa bayar kontan nih? Kan begitu kalimatnya, bayar kontan. Saya terima, bahkan harus berurutan ya kan. Salah satu sahnya harus berurutan jawabnya. Kagak boleh ngendek dulu, kalau ngendek dulu harus diulang lagi kan. Maka harus berurutan dalam mazhab Syafi'i. Saya terima nikahnya dan kawinnya bla 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 dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Artinya apa? Menyerahkan jiwa raga anak kita kepada suaminya. Maka kewajiban sebagai seorang istri berbakti kepada suaminya dengan maksimal. Dan kewajiban seorang suami lebih berat daripada istri hakikatnya. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab dari ujung kaki sampai ujung kepala terhadap istrinya. Tidak ada sesuatu pun yang dilakukan oleh istrinya kecuali menjadi tanggung jawab suaminya dalam masalah rumah tangga. Kalau dia biarkan istrinya kelaparan, dia biarkan istrinya misalnya dalam kesesatan, dalam perbuatan-perbuatan salah, dalam perbuatan-perbuatan melanggar Allah, maka dia dapat teguran dari Allah. Kalau ada suami seorang muslim tapi ngelihat istrinya, membiarkan istrinya nggak pakai hijab, ya pakainya kelek katemong atau orang Sunda mah rekmong, ya kan, seneng melihat bininya kayak gitu, maka pada dasarnya dia yang salah, suaminya. Jadi di rumah tangga itu suami itu luar biasa. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala. Makanya kalau di Jawa Barat itu kalau acara pernikahan itu kan suka ada kawih-kawih ya, kawih mau nyawer gitu kan. Salah satu isinya dari ujung kacai jadi leuwih ka darat jadi salogak misalnya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, mulai sekarang tanggung jawab kamu. Ya, artinya apa? Berat. Tetapi ingat, bukan artinya perbudakan untuk seorang istri. Tidak ada perbudakan dalam Islam. Bukan menghina, bukan menjajah, bukan merendahkan harkat martabat perempuan. Tidak. Pengabdian seorang istri kepada suami itu lahan ibadah yang sangat luar biasa. Berlipat-lipat Bu. Maka kemarin dalam pengajian-pengajian yang lalu saya sebutkan, kalau seandainya pahala itu bentuknya uang, ibu-ibu yang paling banyak uangnya. Iya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu pahala semua untuk ibu-ibu. Tapi hati-hati jangan dibatalin pahalanya. Kenapa? Karena banyak yang dibatalin, yang membatalkan pahalanya. Apa yang membatalkan pahalanya? Pertama ngomong-ngomongin. Ya lu kalau nggak dibikinin, udah habis tuh pahala. Wah lu kalau nggak diginin, nggak digituin, apalagi sampai nyakitin orang yang kita berikan kebaikan itu, habis Bu. Makanya di rumah jangan ngeluh. Kalau kita ngerjain barang-barang suami, pakaian kah, sepatu kah, ataupun yang lainnya, jangan pernah ngeluh. Karena ini lahan ibadah. Kalau ibu ngeluh, hilang Bu, hilang pahalanya. Yang dapat keringetnya doang, ya capeknya. Belum lagi kalau nyakitin, itu dosanya suami kita balik ke kita. Apalagi di situ gibahin, apalagi mitnah. Maka kesalahan-kesalahan orang yang disakitin, digibahin dan dipitnah itu akan kembali kepada kita. Makanya Ibu kalau di rumah tuh harus cerdas. Udahlah, gua mengadu sama Allah aja dah. Biarin suami begitu dah, ya Allah, sabar. Begitu.
Jadi lahirkan keikhlasan di dalam rumah tangga kita. Karena salah satu kuncinya yang kita bisa membangun rumah tangga surgawi di dalam rumah tangga kita, surga kita di dalam rumah tangga kita adalah lahirkan keikhlasan. Ya Bu, saya luar biasa jasanya perempuan, jasanya seorang istri itu Masya Allah. Makanya saya bilang, ya Allah, kalau seandainya para perempuan, para istri ini sadar betapa luar biasanya pahala yang dijanjikan Allah kepada para istri ini, pasti berlomba-lomba untuk menjadikan suaminya Tuhan di dunia. Karena memang luar biasa Bu. Sekarang untuk ngabdi ke suami aja udah berapa, belum lagi ngurus anak. Bahkan ngelahirin pahalanya adalah jihad. Ya kan, kalau meninggal syahid. Luar biasa. Perempuan itu dimuliakan di dalam Islam. Oleh karenanya sekarang mindset kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu di dalam rumah tangga, maka lahirkan ketulusan dan keikhlasan. Lahirkan sifat Rahman tadi. Rahmannya Allah wariskan oleh kita. Kita sayang tulus kepada suami, kepada anak-anak kita, maka kita akan mengurusi mereka dengan penuh dengan rasa sayang dan cinta. Enak gak Bu? Ibu kalau ngerjain sesuatu dengan perasaan seneng, masakin suami, ya kan? Masakin suami itu udah, aduh ya Allah, papa nih sukanya apa? Pasakin yang terbaik, ya kan? Ngelihat dimakan oleh suami kita, misalnya makannya luar biasa sampai namanya 10 kali. Seneng gak Bu? Masya Allah, apalagi dipuji, masakan mamah mah kagak ada satunya di dunia ini kecuali satu, ya kan? Ya emang satu-satunya gitu. Pokoknya the best. Kira-kira seneng gak Bu? Luar biasa. Artinya apa? Dah, kita semua lakukan atas dasar keikhlasan dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Furqan, Bu, silakan buka surat Al-Furqan, kurang lebih 5 atau 6 ayat terakhir dari belakang Bu, surat Al-Furqan surat 25. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshun. Hamba Allah itu siapa sih yang menjadi hamba Allah? Hamba yang Maha Penyayang itu siapa? Dijelaskan di dalam surat Al-Furqan tersebut. Coba Bu. Wa ibadur rahman 25. Surat 25. Yang belakang dari buka dari akhir surat aja. Ya, belakangnya Bu. Ada ayatnya, kurang lebih 7 atau 8 ayat sebelum. Ini kaca pertama, ada kaca kedua Bu. Posisinya di kaca kedua. Jadi lembar pertama di akhir itu, nah sebelum lembar pertama akhir. Sudah ada? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Saya jelaskan saja sambil jalan. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, karena sifat Allah itu Rahman, ya kan? Sifat penyayangnya Allah Subhanahu wa taala adalah kepada hamba-hamba. Hamba siapa saja? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang pertama, yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yamshuna fil ardi hauna. Orang yang berperilaku dalam kehidupan ini penuh dengan rendah hati. Harus rendah hati Bu. Dalam kehidupan ini rendah hati kita. Jangan sombong. Ya, surat Al-Furqan 25. Ada Bu? Ayat yang keberapa? Nah, 63 mulainya. Ya. Ayat ke-63 menjelaskan gitu yang pertama. Cirinya hamba Allah yang pertama adalah orang yang berjalan dalam kehidupan dunia ini, yang beraktivitas dalam kehidupan dunia ini dengan penuh rendah hati. Artinya rendah hati, tidak sombong. Jangan Bu. Kesombongan itu bukan pakaian kita. Kita ini nggak layak sombong Bu. Yang layak sombong itu hanya Allah. Apa sih yang bisa kita sombongkan coba? Ya, nyawa kita yang ngeberi siapa? Allah. Sekarang siapa di antara kita yang pengen sih jadi perempuan atau jadi laki-laki? Enggak ada kan? Kita semua diberikan oleh Allah. Kita bisa bernapas diberikan oleh Allah. Kita sehat sekarang diberikan oleh Allah. Sekarang takdir kita ada di sini adalah kehendak Allah. Makanya jangan sombong. Jadi kalau di rumah
Di lingkungan ada orang-orang yang sombong, itu nggak ngaji dia, nggak ngaji diri, nggak ngaji agama. Kalau orang ngaji diri, dia akan mikir, apa sih yang bisa saya sombongkan? Badan cuman tinggal kulit, sekarang kulit tergores pisau dikit aja berdarah-darah, ya nggak? Ya sekarang sehat diberikan sama Allah. Allah ambil salah satu daripada kesehatan kita, misalnya hidung aja mempet dua-duanya, repot juga ya kan? Atau kesehatan mata, kayak saya udah min ini, udah mulai min mata saya, udah 46 jadi udah min ya. Jadi kalau saya ngelihatnya deket masih jelas, cuman kalau bacaan udah ngerepet-repet tuh. Jadi kalau baca kitab-kitab kuning tuh, kitab-kitab gundul itu udah rapet. Jadi kalau nggak pakai kacamata itu udah rapet. Tapi kalau ngelihat duit nggak. Ngelihat yang cakep-cakep barang-barang nggak. Tapi kalau lagi baca kitab, itu kan saya sering baca kitab kuning tuh, kitab yang kecil-kecil tulisannya. Itu kalau ini udah rapet Bu tulisannya. Makanya kacamata agak pisah dia, jadi nggak rapet. Tapi kalau untuk keseharian nggak. Keseharian mas saya alhamdulillah masih bagus. Nah, hamba Allah adalah hamba yang berjalan dalam kehidupan ini dengan rendah hati. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi apabila ada orang yang bodoh, yang ngomong, yang ngehina kita, yang merendahkan kita, yang memaki kita, yang menjelek-jelekan kita, maka jawab dengan ucapan selamat, ucapan yang menyelamatkan. Jadi jangan dibalas ucapan-ucapan yang buruk dengan keburukan. Jadi kalau ada orang yang bodoh, jahil itu artinya orang bodoh. Bodoh itu bukan nggak bisa nulis, bisa karena dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah, karena kebencian. Kadang orangnya pinter, tapi hatinya dipenuhi dengan kebencian. Orangnya nggak bodoh, orangnya sekolahnya tinggi, tapi hatinya kotor, hatinya dipenuhi dengan dendam, kesumat, kebencian dan kedengkian. Bodoh dia. Kenapa? Karena kebencian, kedengkian yang ada pada dirinya justru menyusahkan hidupnya. Coba kalau ibu benci sama orang, gak suka sama orang, kira-kira mikirin gak? Ada tetangga sebelah, gua gak suka sama dia, ada beli dia, apa sih yang dibeli? Apa sih yang dibeli? Dipikirin tiap hari ya. Orang yang kita benci belum tentu mikirin kita, ya kan? Jadi kita nyusahin diri sendiri kalau kita benci, dengki sama orang. Makanya hatinya bersihin. Jangan jadi orang yang jahil, yang bodoh. Ya bodoh Bu, kita ngapain mikirin orang lain? Orang lain belum tentu mikirin kita. Nah gara-gara kita benci sama orang, dengki sama orang, akhirnya kita mikirin orang itu. Enak banget waktu kita habis untuk mikirin orang lain. Dan hebatnya mikirin orang lain jadi dosa pula, ya. Kenapa? Karena kita dengki. Makanya dalam kehidupan ini kalau ada orang yang mengucapkan penghinaan, caci maki, merendahkan kita, ya biarkan kamu rendahkan saya, nggak apa-apa, nggak akan kemudian derajat saya turun di mata Allah. Yang penting saya mulia di hadapan Allah. Kamu menghina saya silakan. Itu jawabannya. Jadi kalau ada orang menghina kita, ya cukup senyum. Aduh, kamu sih nggak ngerti. Kamu nggak ngerti. Kalau apa yang kamu lakukan itu adalah sebuah dosa untuk kamu. Apa yang kamu lakukan itu akan mafsadatnya kembali kepada diri kamu sendiri. Itu jawabnya Bu. Tapi nggak bisa nggak begitu ya? Pertanyaan bisa nggak begitu? Kalau kadang kita kan ada yang menghina, apa lu? Langsung kita balas lagi kan, begitu normalnya. Nah inilah kita perlu menjadi manusia-manusia yang super normal, di atas normal. Karena hamba-hamba Allah itu memang di atas rata-rata. Kemuliaan yang disematkan Allah kepada kita hamba-hambanya itu karena kita luar biasa. Jadi kalau kita biasa-biasa saja mah itu biasa saja. Saya tanya orang seleksi masuk perguruan tinggi, apakah mereka ini orang biasa apa luar biasa? Luar biasa Bu. Lulus dari hasil tes. Kalau orang yang biasa-biasa nggak lulus. Orang masuk pelatihan atau pendidikan akademi militer, akademi kepolisian atau PNS lain sebagainya, mereka ini orang-orang yang luar biasa. Termasuk juga yang datang ke Majelis Ta'lim Al-Furqan ini. Ini adalah orang-orang yang luar biasa. Ibu-ibu yang luar biasa. Karena di luar kebiasaan wanita-wanita yang pada umumnya, ibu-ibu yang pada umumnya. Mereka mungkin kita bukan
suuzon, mereka melaksanakan aktivitas yang lain, belum tentu masalah akhirat. Kita duduk bersama di sini dan alhamdulillah terseleksi jamaah Masjid Al Furqan. Insyaallah kalau sekarang di sini kurang lebih ada berapa, 20 lah, kurang lebih, maka insyaallah ini menjadi sababiyah kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Tadi yang pertama apa, Bu? Kita harus, yang pertama jangan sombong, harus rendah hati. Ingat ya, Bu ya. Ingat, jangan sombong. Walaupun kita, maaf, kita cakep, kita banyak duit, kita banyak emas, kita banyak lain sebagainya, rumah kita lebih bagus daripada yang lainnya, jangan sombong, Bu. Karena apa yang dimiliki oleh kita hakikatnya amanah. Nggak ada yang milik kita, Bu. Siapa sih yang punya kita sekarang? Rumah kita yang kita tempati memang punya kita, punya Allah. Ngaku-ngaku aja kapling-kaplingin tanah Allah, kan begitu. Coba, punya siapa? Punya Allah. Kalau Allah berkehendak, banyak rumah-rumah yang kemudian ditenggelamkan, ya kan? Di daerah yang pernah longsor itu, yang terjadi gempa, itu kan pindah tanah tuh, ya, dari sono bergeser ke sini, ya kan? Yang punyanya Allah. Kita sekarang ini semua punya Allah. Jadi apa yang dimiliki hakikatnya itu amanah dari Allah yang harus kita jaga sebaik-baiknya dan kita tunaikan amanah dengan penuh tanggung jawab kita. Jangan sombong. Aduh, alhamdulillah saya dianugerahi oleh Allah amanah nih. Saya punya rumah, nggak ngontrak lagi. Alhamdulillah. Rumahnya kayak istana misalnya. Ini amanah dari Allah. Alhamdulillah pekerjaan warung saya, alhamdulillah omsetnya naik nih dari 2 juta sekarang menjadi 20 juta. Amanah dari Allah ini duit. Alhamdulillah. Begitu sikapnya, jangan kerja keras saya. Kerja keras. Kalau Allah nggak getarkan orang untuk beli, siapa yang mau beli coba? Ya, yang menggetarkan orang untuk membeli kan Allah. Coba ibu pergi ke mall, ke pasar, nih tukang baju berendeng-rendeng. Kira-kira berendeng-rendeng semuanya ada yang beli nggak? Ada yang beli masing-masing, punya langganan masing-masing. Ada 10 berjejer tukang pakaian, semuanya dapat pelanggan. Ya enggak? Oh, jangan takut. Di sini tukang gorengan nasi uduk 2 berderet-deret, bahkan dampingan nasi uduk. Nggak usah takut. Yang menggerakkan hati untuk beli itu Allah. Yang membuat orang saya jadi pengen beli di sini, padahal di depan rumahnya ada nasi uduk misalnya. Siapa coba? Itu Allah. Oleh karenanya jangan sombong, rendah hati dalam kehidupan ini. Yang kedua, bersabar. Bersabar dalam artian apabila orang menghina kita, maka cukup jawab dengan ucapan-ucapan yang selamat. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadamu ya. Mudah-mudahan Allah lembutkan hatimu ya. Mudah-mudahan Allah segera getarkan hatimu untuk menyadari bahwa apa yang kamu ucapkan itu adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan. Doakan oleh kita. Makanya Nabi, ingat kan Nabi ketika pergi ke Taif, Nabi dilempari dengan kotoran, dilempari dengan batu berdarah-darah, diuber-uber, diarak oleh anak kecil, dihina, dicaci maki, disakiti fisiknya, diuber-uber sampai ke kebun anggurnya salah satu penduduk dari Taif itu, orang Taif itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Ketika ditawari oleh malaikat, ya Rasulullah, kamu sudah disakiti. Kalau kamu mau, saya bisa timpakan ini nih, gunung-gunung ini. Saya perintahkan malaikat penjaga gunung untuk nimpai kepada penduduk Taif ini. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Tidak. Mendoakan, bahkan berharap dari penduduk Taif ini akan lahir pembela-pembela Islam. Artinya apa? Ini contoh untuk kita. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, bahkan menyakiti kita, dalam artian kita membela dalam kebenaran, tidak usah kita kemudian membalas berlebihan. Doakan. Termasuk suami kita di rumah tangga, kadang-kadang ada suami yang kadang-kadang lupa diri, kesetanan. Maafkan. Ya namanya rumah tangga kan nggak mulus-mulus, ada aja gitu. Maka doakan, ya Allah, mudah-mudahan suami saya Allah mendapatkan hidayah. Kalau selama ini ya Allah sholatnya belang-belang, udah kayak kuda zebra begitu. Ya kan? Kalau selama ini ya Allah suami saya sholatnya cuma Idul Adha sama Idul Fitri doang ya Allah, mudah-mudahan ya Allah sekarang 5 waktu enggak terputuskan berjamaah. Begitu doa. Jangan ini mas suami kagak mau sholat, kitanya maki-maki terus. Sholat napa yang ada ribut. Kenapa? Karena kita harus belajar bagaimana caranya mengingatkan suami dengan baik. Jadi ingat Bu,
Posisi ibu itu adalah sebagai abdi daripada suami. Posisi kita sebagai seorang istri adalah kita mencari ridho suami. Karena ridhonya udah beralih dari orang tua kepada suami. Maka kalau dalam posisi suami itu adalah di atas, maka jangan pernah merintah kepada suami. Jangan pernah merintah kalimatnya. Jangan kalimat sholat napa, nggak boleh. Tapi kalau kita sama anak baru sholat nak boleh. Tapi kalau sama suami kalimatnya dirubah. Ayah, sholat 5 waktu itu kan kewajiban kita. Ya, itu adalah perintah dari Allah. Kalau nggak sholat Allah ayah dosa lu. Kayaknya kalau Umi lihat ayah sholat kayaknya makin ganteng aja deh. Nah kalimatnya begitu tuh. Jadi kalimatnya harus seperti permohonan. Jadi kalimatnya permohonan. Ibu kalau mau minta duit seperti merintah dikasih nggak sama orang. Ibu tiba-tiba kita sama orang lewat jalan, bagi duit lu, preman kan begitu kan. Tapi kalau orang misalnya, aduh saya belum makan nih, ya Allah, sedekah itu kan salah satu pahala yang besar. Barangkali mau bersedekah, saya terima dengan ikhlas. Kan begitu kalimatnya kan? Kan lebih enak orang, alhamdulillah saya punya 1 juta. Misalnya begitu. Jadi yang kedua kita kembali bahwa hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang apabila dia dicaci, dimaki, dilecehkan, dihinakan oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dalam kategori bodoh bukan enggak berilmu pengetahuan, tetapi orang-orang yang hatinya sedang dalam keadaan dikuasai oleh setan, maka balas ucapan-ucapan itu dengan ucapan yang baik. Ya Bu, jadi cukup senyum aja, alhamdulillah, walaupun hatinya awas lu ya. Senyum, insya Allah kesabaran yang kita lakukan itu adalah akan bermanfaat. Jadi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Lalu yang ketiga, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Yang ketiga adalah orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk sujud dan menegakkan sholat. Nah sekarang itu Bu, peluang kita usia ini kan rata-rata di atas 40 ya Bu ya. Ya, rata-rata di atas 40 ya Bu. Sama kayak saya, maka ini kesempatan umur kita tinggal berapa lagi kita nggak tahu. Tapi umur ini kan batasnya umat Nabi ini ya sekitar 65 lah. 64 65 sesuai dengan batas Rasulullah. Ya kan? Bahkan istri-istri beliau aja wafatnya sekitar itu. Sahabat-sahabat juga usianya segitu. Maka sekarang kesempatan ini gunakan Bu. Karena waktu-waktu yang sangat spesial itu, yang malam, 1/3 malam, 2/3 malam, itu sangat luar biasa. Ya ibu sempatkanlah. Ya misalnya tidur, habis sholat isya itu jangan nonton TV terus Bu. Ya habis sholat isya itu udah ibu sebentar ngobrol sama suami sama keluarga sekitar jam 9 jam 10 masuk kamar, istirahat tidur. Nanti biasakan jam-jam kalau mau langsung sama subuh ya jam-jam 3:30 bangun. 3:30 bangun atau jam 3 lah. Jam 3 biar nggak keburu-buru gitu kan. Kadang-kadang kan kalau namanya malam kita kan suka bersih-bersihnya lebih lama lagi. Maka sempatkan waktu untuk sholat 2 rakaat. Sholat berapapun silakan sesuai dengan kapasitas kemampuan. Setelah sholat itu ambil Al-Quran. Ya, ambil Al-Quran, baca. Sampai kita kalau mau ditarget 1 juz silakan. Sampai kemudian nunggu waktu kita sholat subuh. Jadi sholat-sholat yang dilakukan oleh kita bisa tahajudkah misalnya, ataukah bisa nanti sholat fajarnya diperbanyak. Karena tahajud itu bisa jadi termasuk sholat fajar di dalamnya. Karena sebelum masuk subuh kategorinya adalah sholat tahajud dengan catatan harus tidur terlebih dahulu. Laksanakan itu. Laksanakan, manfaatkan aja fasilitas-fasilitas itu. Dan ingat, doa kepada Allah. Karena waktu-waktu itu adalah waktu yang luar biasa. Jadi kalau waktu-waktu yang luar biasa itu harus dipergunakan. Karena dalam kehidupan agama kita ada waktu yang luar biasa, ada tempat yang luar biasa. Kayak Makkatul Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, itu tempat-tempat yang mustajab. Yang pahalanya dilipat gandakan. Sholat di sini dengan di sono itu karena keafdolan daripada tempat, pahalanya lebih besar di sono. Nah itu yang saya maksudkan. Kemarin Bu Haji berangkat, maka di sono luar biasa. Bagaimana kemuliaan Makkah itu, Haji Akbar ya, karena luar biasa jamaahnya, luar biasa begitu banyaknya. Nah itu
pahala-pahala ibadah yang dilakukan berlipat ganda dengan keafdalan daripada tempat itu. Nah, ada waktu yang utama juga, yang semua boleh. Kalau ke haji kan mahal, apalagi sekarang daftar tunggunya sampai 26 tahun. Ya kan, kalau nggak mau begitu harus ngeluarin paling nggak 500 juta. Ya kan? Maka sekarang manfaatkan. Tempat kita nggak bisa karena utamanya itu mahal ke Mekah. Sekarang ada waktu yang afdal. Manfaatkan waktunya. Mustajabnya sama. Sama. Kecepatan mustajabnya itu sama antara Makkah dengan waktu malam. Maka kita nggak bisa pergi ke Makkah wal Madinah, maka sekarang ada waktu 2/3 malam atau 1/3 malam. Setelah kita bangun tertidur, laksanakan sholat tahajud. Mohon kepada Allah, Pak Ustadz gimana saya sholat tahajudnya bingung. Baca yang gampang-gampang aja. Kulhu, An-Nas, Al-Falaq, Al-Kafirun. Yang ringan-ringan aja. Jangan terburu-buru. Lakukan semua sholat tahajud dengan penuh kehusyuan. Jangan sekedar, aduh kadang-kadang maaf ya, orang tahajud sih tahajud, tapi sholat tahajudnya sambil tidur. Antara nggak sadar sholatnya gitu, sampai rakaatnya jadi bingung sholat tahajudnya. Jangan begitu. Sholat tahajud itu sholat yang lahirkan dari hati nurani kita. Hayati bacaan-bacaan daripada sholat itu, Bu. Hayati dari mulai takbiratul ihram, sholli sunatat tahajud di rakaataini lillahi ta'ala misalnya. Allahu Akbar. Dari Allahu Akbar aja kita hadirkan Allah di situ. Allahu Akbar, ya Allah, Engkau yang maha besar ya Allah. Hamba ini hanyalah makhluk kecil, tidak ada kebesaran kecuali milikmu. Lahirkan. Jangan Allahu Akbar. Masih ngorok. Masih di kasur itu otak. Jangan begitu. Jadi tegap. Kita langsung mohon perlindungan sama Allah. Bisa dengan a'udzubillahi minasyaiton setelah doa misalnya. Takbir Allahu Akbar, baca doa iftitah. Wajhatu wajhiya lilladzi fatarus samawati. Intinya kalimatnya, ya Allah, saya serahkan hidup mati saya ya Allah padamu, ibadah saya untukmu ya Allah, semuanya ikhlas untukmu ya Allah. Billahi rabbil alamin. Gak ada sekutu. Saya ibadah bukan untuk A, bukan untuk B, bukan untuk I, untuk C, tapi saya serahkan ibadah saya hanya untukmu. Lahirkan itu. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Baca Al-Fatihah. Lahirkan makna di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Tidak ada puji kecuali hanya untukmu, hakmu. Saya tidak berhak untuk dipuji oleh siapapun karena pujian itu hanya untukmu. Lahirkan makna demi makna dari bacaan itu. Indah, Bu. 2 rakaat itu Selasa kita naik kora-kora, Bu. Di Ancol. Wah, luar biasa. Artinya nikmat, Bu. Coba deh, hadirkan makna dalam sholat itu. Jangan terburu-buru. Hadirkan pelan-pelan. Pak Ustadz, saya nggak ngerti maknanya. Dari sekarang mulai. Ambil tuh, tata cara sholat yang kecil-kecil saja. Lihatin terjemahnya. Karena kebanyakan di antara kita masih belum paham yang dibacanya. Bacaannya fasih. Baca Fatihahnya cakep. Tapi maknanya kagak ngerti. Kebanyakan kita begitu. Maka orang kalau kagak ngerti makna, nggak ngerti maksudnya, dia nggak bisa menjiwai. Ya, Bu. Baca surat-surat tentang ajab sambil ketawa. Baca tentang masalah surga dengan sedih, kan kadang nggak ngerti. Tapi kalau orang ngerti terhadap makna yang terkandung di dalam bacaan itu, maka kita bisa menghadirkan rasa di dalamnya. Rasa itu ada karena kita paham. Ya, Bu. Orang gimana mau khusyuk? Khusyuk itu rasa, Bu. Khusyuk itu rasa. Ingat, orang khusyuk itu karena punya rasa. Jadi kalau orang saya sholatnya khusyuk, ngerti nggak? Nggak ngerti ya. Bohong itu. Saya sholatnya khusyuk, tapi tahu nggak terjemah mana yang terkandung dari bacaannya? Nggak ngerti, Pak Ustadz. Gimana mau khusyuk? Khusyuk itu kan tahu. Kalau sudah tahu akan ngerasa, ya Allah. Itu. Oleh karenanya, Bu, pelan-pelan saja dari sekarang. Maknai setiap kalimat-kalimat yang ada dalam sholat kita. Enak, Bu. Kalau kita paham. Ketika kita sujud subhana rabbiyal azim misalnya. Atau
dengan kalimat-kalimat yang lain. Kita maknai, Maha Suci ya Allah, Maha Suci ya Allah, Maha Suci ya Allah. Gak usah jauh-jauh Bu. Kalau kita zikir aja di luar sholat misalnya, zikir ambil tasbih misalnya. Kita coba resapi satu kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita lahirkan, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Itu akan di hati itu kayak seperti tetesan air embun yang menetesi sesuatu yang kering, sejuk di dalam hati kita. Kalau kita bisa menghadirkan makna di dalamnya. Oleh karenanya khusyuk itu lahir karena kita memahami daripada apa yang kita lakukan, kita ucapkan dalam perbuatan-perbuatan itu. Ya Bu, jadi nanti kalau sholat malam, sholat tahajud atau sholat apapun dari sekarang. Tapi saya lihat sih di sini sudah paham semua. Ya dari mulai sholat tata cara bacaannya hafal semua ini. Ya luar biasa, mudah-mudahan. Seperti misalnya kita duduk di antara dua sujud, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada juga yang berbeda, tetapi intinya adalah Rabbi ghfirli. Kita memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya Allah, rahmati saya Allah. Ya kan, kalimat-kalimat yang penuh permohonan dalam sholat kita. Coba hadirkan. Apa kita nggak nangis sholat? Makanya saya kadang-kadang kalau misalnya saya baca sholat bagi imam, pas saya menemukan ayat yang memang sedih, saya nangis Bu. Nangis. Bahkan saya berdoa, kalau pas doanya itu sesuai dengan konteks dan kondisi, nangis. Karena apa? Menghadirkan rasa di dalamnya. Jadi rasa itu ada, khusyuk itu ada karena ada rasa itu ada karena kita paham. Dari sekarang ya Bu ya, pelan-pelan aja. Ya mungkin ada Bu Ustazah nanti yang ngebimbing pelan-pelan ya. Dari mulai pemahaman, dari mulai awal takbiratul ihram dulu, atau dengan niatnya dulu. Mulai dari niat deh. Kadang-kadang nggak ngerti usoli apa sih Pak? Usoli. Dari niat. Pak saya nggak bisa usoli, ya udah pakai niat bahasa Sunda, bahasa Indonesia silakan. Saya niat sholat duhur, asar, bla bla bla, berapa rakaat, madhab kiblat misalnya karena Allah. Kalau misalnya kita tidak dalam berjamaah gitu misalnya ya. Kalau berjamaah karena imam atau makmuman, hadirkan makna-makna itu. Insya Allah Bu akan luar biasa deh, enak, nikmat. Nah disitulah fungsinya sholat yang kemudian menjadi barometer komunikasi kita dengan Allah. Jadi Bu, komunikasi itu harus paham Bu. Paham begini Bu, Ibu punya nomor telepon, kalau nggak ada pulsanya bisa berfungsi nggak tuh? Ibu menelpon tapi itu nomor telepon nggak ada pulsa, bisa nelpon nggak? Nah itu yang terjadi pada orang yang nggak khusyuk. Kita punya telepon, kita punya sarana untuk berkomunikasi kepada Allah, tapi nggak ada pulsanya. Makanya nggak nyampe doa kita sama Allah. Doa sama Allah, wah saya udah banyak banget Pak Ustadz minta doa, katanya ud'uni astajib lakum. Kamu minta Allah terima doamu, tapi kok nggak dikabul-kabul juga? Ada pulsanya nggak tuh? Dilahirkan kehusyuan nggak dalam doamu, dalam ibadahmu? Nah begitu logikanya Bu. Jadi kalau kenapa sholat kok doa kita nggak dijabah, ya kita punya nomor telepon nggak ada pulsanya. Nah kalau ada pulsa harus beli dulu kan. Nah intinya kalau kita pengen ibadah, kita harus berusaha untuk semaksimal mungkin memahami apa-apa yang diucapkan, dilakukan dalam ibadah itu. Maka kalau dihadirkan rasa, pulsa tadi dalam handphone tadi, jadi rasa itu adalah pulsanya Bu. Hadirkan rasa dalam ibadah kita, maka kita tinggal telepon Allah dengan 17 rakaatnya, ya kan? Satu hari satu malam 17 rakaatnya dengan 5 waktunya yang wajib aja, yang wajib misalnya. Itu nyambung. Tinggal komunikasi dengan Allah, ya Allah, saya nggak punya duit ya Allah. Bisa begitu. Ini Bu bukan rahasia. Mungkin setiap orang juga ngamalin. Ada kemarin saya lihat di Baim Wong itu, orang tukang ojek duitnya tinggal 4.500. Ada orang minta-minta agensinya si Baim Wong itu diberikan semuanya. Akhirnya dibalasnya berapa? 100 kali lipat, 450.000. Dan itu real. Dan saya juga ngalamin juga Bu. Ngalamin juga. Lagi nggak punya duit, ya Allah, ini duit saya segini 10.000, tinggal 10.000, 10.000-nya dah sedekahin. Ditelepon, Pak Ustadz, nih kosong jadwal. Alhamdulillah. Betul, sering saya begitu Bu. Bahkan ini aja termasuk ditelepon sama Ibu Haji ini, ya ini kayaknya gaji ini kurang. Tiba-tiba ditelepon, alhamdulillah. Enggak, itu hanya intermezzo saja. Jadi banyak dalam kehidupan ini kita ini
harus memancing kasih sayang Allah dengan perbuatan kasih sayang pula. Jadi Allah itu sayang selama kita sayang kepada orang lain. Sayangilah di dunia, maka yang di langit akan menyayangi kita. Kan begitu kalimatnya tuh. Sayangi orang lain. Jadi jangan pelit-pelit. Allah akan berikan kebaikan-kebaikan kepada kita selama kita baik kepada sesama kita. Jadi yang ketiga adalah manfaatkan waktu kita. Malam kita jangan untuk ngorok tidur terus, tapi laksanakan sholat malam, tahajud kita, baca Al-Quran kita, banyakin zikir kita, banyakin doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Nah, yang berikutnya adalah satu doa lagi itu, alladzina yaqulun, ini doanya ya. Doanya yang coba kita selalu panjatkan. Alladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Nah, poin yang ketiga, yang keempat adalah banyakin doa, Bu. Minta perlindungan dari azab api neraka. Kita enggak kuat, Bu, dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, dengan neraka. Jangankan neraka, Bu, panas kita sekarang ini aja nih. Waduh, jam 1 jam 2 nih kalau ibu nggak di sini, itu udah panas banget, Bu. Itu cuma 1%-nya. 1%-nya dari panasnya neraka. Bagaimana nerakanya begitu. Oleh karenanya, perbanyak doa kita, mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah, khususnya kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita ini penuh dengan limpahan keberkahan. Kalau berkah kan enak, Bu, ya. Sedikit pasti akan bermanfaat. Kalau berkah begitu, Bu. Tapi kalau nggak berkah banyak sia-sia. Maka mudah-mudahan hidup kita berkah, rumah tangga kita berkah, keluarga kita berkah, anak-anak kita menjadi orang yang berkah. Seluruh aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang ingin dibicarakan, saya beri kesempatan untuk bertanya atau untuk memberikan tanggapan. Silakan. Silakan, Bu. Nggak usah malu-malu, silakan. Iya, hidayah. Harus dicari ya. Ya itu menjawab sendiri, Pak. Enggak, maksudnya hidayah katanya harus dicari. Ya. Nah, apa kalau melalui doa bisa? Ya. Kalau kita mendoakan orang supaya dapat hidayah. Ya. Pasti dapat. Ya. Jadi ayatnya yang paling keren tuh, ini berawal dari pamannya Nabi Muhammad SAW itu kan, yang bernama Abu Thalib, ya kan? Abu Thalib itu beliau membela Islamnya luar biasa, membela Rasulullah itu luar biasa, rela ke depan, Rasulullah ganggu dia yang lindungi, tapi dia nggak pernah mengucapkan syahadat. Sampai akhir wafatnya dia tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Termasuk pamannya Abu Jahal. Abu Jahal apa Abu Lahab? Pamannya Abu Jahal, ya. Itu pun sama. Pamannya padahal, tapi tidak bisa Rasulullah mengislamkan. Belum. Dalam konteks hadis itu, walaupun mungkin kadang-kadang kan bisa jadi dalam hati sudah Islam dari awal risalah, itu kan nggak mungkin orang membela mati-matian kalau dia nggak meyakini apa yang diyakini orang itu, betul nggak? Tapi karena ada faktor kepentingan politik, maka beliau tidak mengucapkan itu. Karena kalau seandainya beliau mengucapkan masuk Islam, pasti dia nggak mampu melindungi Nabi. Itu. Jadi itulah Allah yang berikan tentang itu. Tapi itu secara analisa kita. Tapi ditalafuzkan mengucapkan syahadatain, itu Abu Thalib tidak mengucapkan itu sampai akhir wafatnya. Nah, kemudian ditanya, maka ada ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada yang kau sukai, tetapi hidayah itu milik Allah. Maka dari situlah kemudian muncul. Jadi hidayah itu apa? Hidayah itu hak prerogatif Allah. Tetapi kita
Bahkan kita sudah ada beragama Islam pun harus berusaha menjaga hidayah itu. Makanya kenapa dalam sholat kita ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami kepada jalan yang lurus. Padahal kita sudah dapat hidayah kan? Tapi kita doa terus dalam sholat kita. Bahkan kalau nggak baca surat itu, sah nggak sholatnya? Nggak sah sholat kita. Artinya apa? Hidayah itu kita jaga. Kita minta sama Allah, ya Allah, berikan istiqomah hidayah kami di dalam Islam, di dalam jalan yang lurus, siratal mustaqim, artinya Islam. Nah, upaya untuk menjaga hidayah itu kita harus berusaha mencarinya. Dalam arti begini, Bu. Kalau misalnya kita mau pergi, kita pergi suatu daerah yang kita nggak pernah kita datang ke daerah itu. Kita hanya punya, misalnya punya peta saja, ada peta. Atau ada kompas lah si minimal. Maka kita hanya mengikuti kompas itu. Kalau sekarang kan enak, udah ada Google Map ya. Tinggal klik nanti belok kiri, belok kanan, udah enak ya kan. Hidayahnya sudah cakep sekarang itu. Ya walaupun kadang-kadang nyasarin juga ya kan. Kadang-kadang tahu-taunya ke gang-gang orang masuk juga begitu. Tapi paling enggak ada hidayah di situ di dalamnya. Artinya dalam kehidupan ini hidayah itu terus dicari, dijaga dengan cara kita apa? Mengikuti apa-apa yang ditetapkan Allah. Carilah hal-hal, perbuatan-perbuatan yang menetapkan hidayah itu. Bukti hidayah itu apa sih? Bukti hidayah itu dibuktikan dengan ketakwaan. Jadi kalau orang mendapatkan hidayah, dia akan meningkat ketakwaannya. Jadi orang Islam yang mendapatkan hidayah, maka dia akan semakin bertakwa dia. Orang yang berangkat haji yang mendapatkan hidayah, maka ketika dia pulang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air, maka dia akan meningkat derajat ketakwaannya. Semakin bagus ibadahnya, semakin bagus amal sosialnya. Itu kalimatnya. Jadi haji yang mabrur atau hajah yang mabrurah, bukan haji atau hajah yang kabur. Banyak yang kabur ya. Seminggu datang dari haji, oh bagus banget. 2 minggu kemudian balik lagi. Begitu. Nah itu yang dimaksudkan. Jadi hidayah itu milik Allah, tetapi tugas kita adalah menjaga hidayah itu. Maka bagaimana kepada suami, kepada orang-orang yang belum dapat hidayah, boleh nggak kita mendoakan? Boleh. Selama orang itu hidup, dia kafir sekalipun harus kita doakan. Ya kita doakan. Jadi yang disebut dengan amaluna amalukum itu hanya berlaku di akhirat. Amaluna amalukum itu hanya berakhir di akhirat. Kalau di dunia mah kita nggak begitu, nggak boleh. Di dunia mah kita harus saling mendoakan. Misalnya kita punya saudara family, baik adik sama kakak, agamanya beda sama kita. Boleh nggak Pak Ustadz doain? Doain. Ya Allah, mudah-mudahan nih saudara saya yang sekarang sedang kafir, mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah darimu ya Allah. Doakan kita, doakan. Nah yang gak bisa didoakan itu, Allah tidak bisa akan memberikan ampunan atas doa yang kita panjatkan kepada orang tua kita yang kafir. Gak bisa, yang mati. Orang tua yang kafir, saudara kita yang sudah kafir tapi mati dia, udah putus. Gak bisa apa-apa. Tapi orang tua kita walaupun kafir, saudara kita sekarang kafir, ataupun yang lainnya kafir, doa boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Kalau Allah berkehendak, bisa jadi, maaf ya, Pak Ustadz jadi maling jadi Pak Ustadz, penjahat jadi Ustadz jadi penjahat. Kan ada yang begitu ya. Sekarang kan ada yang begitu. Ya Pak Ustadz perkosain orang, ya kan. Ada juga mantan preman, mantan penapi jadi Ustadz. Itu atas atas kehendak hidayah dari Allah. Maka tugas kita Bu, ya ibu yang bertanya, ibu haji, ya iya, jadi doain untuk saudara-saudara kita yang berkehendak, yang kita inginkan agar mendapatkan dari hidayah dari Allah. Terus dari diri kita juga tingkatkan hidayah itu dengan meningkatkan keimanan ketakwaan. Tingkatkan iman ketakwaan dengan kita semakin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah adalah dengan tahu apa yang harus dilakukan oleh kita. Thalabul ilmi salah satunya. Belajar di majelis ta'lim itu adalah mengokohkan hidayah kita. Alhamdulillah tuh ada belajar fikihnya, ya kan? Nah ini salah satu hidayah, memperkokoh hidayah kita. Baik, ada lagi, silakan. Hebat, pertanyaan bagus nih Bu. Ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Oh, luar biasa. Tapi kalau saya mah sebagai seorang istri saya nggak mau hak saya diambil. Iya, iya, itu bagus. Artinya mungkin nggak ada masalah di dalamnya. Bahkan ini berebut pahala jadinya. Ini justru sebenarnya hebatnya bukan masalah salahnya, tapi hebat dua-duanya. Tapi kalau saya jadi istri saya nggak mau. Hak saya diambil. Ya nyuci piring misalnya, maaf ya, nyuci pakaian untuk suami diambil suami, pahala saya jangan diambil ya. Makanya saya kadang-kadang maaf ya nyindir sama istri. Ya, saya kadang-kadang nyindir Bu sama istri. Istri saya itu kan agak-agak malas dengan gosok karena panas ya. Ya, makanya nggak apa-apa Bu, itu kebaikan, nggak apa-apa, nggak dosa. Yang penting ikhlas ya. Suaminya melaksanakan dengan ikhlas tanpa kita suruh-suruh. Yang nggak boleh kita perintah tadi. Oh, misalnya begini sama suami, woi bersihin apa, nyuciin apa, bantuin, nggak boleh. Tapi kalau suami, aduh kasihan istri saya, udah saya cuciin, itu bagus suaminya malah begitu. Cuman kalau saya jadi istri, saya rugi. Harusnya pahalanya saya dapat segitu dikurangin sama suami, kan begitu. Enggak, ini mah itu luar biasa, intinya adalah luar biasa seperti itu. Baik Ibu ya, karena sudah 1 jam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Insya Allah rumah tangga kita semuanya akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ibu, anak-anak, suami semua akan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah